Shalom Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah raya online 10 Mei 2020 yang akan dilayani oleh Pastor Ruth Chandra. Mari persiapkan hati, waktu dan pikiran kita sehingga kita dapat diberkati melalui ibadah ini. Sebelumnya, mari kita perhatikan pengumuman untuk 1 minggu ini. Ibadah raya online tanggal 17 Mei 2020 dapat Bapak Ibu Saudara akses melalui channel YouTube GBI Pakis mulai pukul 5 pagi. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita dan juga like setiap video ibadah online-nya. Cool Community of Love akan berjalan melalui video call. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung di Cool dan rindu bergabung dapat menghubungi Bapak Frans untuk Cool umum dengan nomor 0838 5774 6979. Sedangkan untuk Cool Youth dan Young Adult dapat menghubungi Saudara Richard Ong dengan nomor 0851 5655 3624. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur, memberikan persembahan dan juga persepuluhan kepada Tuhan, dapat melalui cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 0876 221122 atas nama GBI Pakis. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ini. Mari kita bersukacita, memuji, menyembah Tuhan dan menerima firman yang akan ditaburkan sebentar lagi. Dan kita percaya Tuhan menjamah Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara hari ini kita akan bersama-sama beribadah di minggu yang kedua di bulan Mei. Saya percaya semua Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, bersukacita, sehat dan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita berdoa bersama-sama. Siapkan hati, arahkan pikiran dan kita fokus menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir dan menjamah Bapak Ibu Saudara semua. Kami datang hari ini Tuhan di rumah kami masing-masing, tapi hati kami satu menyembah Engkau hari ini. Dalam hari Sabat ini Tuhan, kami membawa pujian, penyembahan, ucapan syukur kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, sungguh ketika hati kami terbuka, Roh Kudus Engkau bekerja melawat umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami percaya sungguh Tuhan Kau disenangkan dengan perkumpulan ibadah seperti ini. Nama Tuhan dipermuliakan, Kau disanjung, Kau ditinggikan, Kau bertahta di atas pujian kami, dan Kau mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah online kami hari ini dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji, menyembah Engkau. Haleluya. Bersama-sama kita katakan Ku mau memujimu, ku
mulia, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, semua kemuliaan tertuju hanya padamu, Yesus Tuhan dan Raja, yang mengambil alih semuanya, memegang kekuasaan. Langit dan bumi menyembah. Oh, segenap hati, segenap jiwa, segenap nafas kami menyembah Yesus yang hidup. Oh, kami mengarahkan hati kami, pandangan kami kepadamu. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami. Oh, naik ke hadirat-Mu, menyenangkan-Mu, Yesus Tuhan. Sungguh hati kami bersuka cita menyembah Engkau Tuhan. Anugerah-Mu besar dalam kami. Terima kasih, terima kasih. Yesus ku sembah, Yesus ku tinggikan, Yesus ku agungkan. Selama-lamanya Kau disenangkan dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Oh, Yesus, ini setiap kami Tuhan datang kepadamu. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu sentuhan tangan-Mu dalam hidup kami. Kami tak dapat jalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Yesus, sebab kami memerlukan Engkau Tuhan, bukan hanya karena hari-hari ini di mana masa-masa sulit sedang ada di sekeliling kami, tapi dalam segala keadaan kami tahu kami perlu Engkau. Kami gak bisa jalan sendiri Tuhan. Kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Oleh sebab itu ajari kami untuk kami selalu bergantung kepadamu, tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, sebab kami tahu Engkau adalah ya satu-satunya pemegang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemanakah kami mencari kasih
sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, hanya Engkau yang kami butuhkan. Oh, haleluya, haleluya. Ya Bapa, hanya Engkau yang kami butuhkan dalam hidup ini. Hanya Engkau yang terutama dalam hidup kami. Tanpa hadir-Mu Tuhan, kami bukan apa-apa. Kekuatan-Mu hanya di dalam hadirat-Mu. Sebab itu lawat setiap kami umat-Mu ya Bapa. Lawat setiap kami anak-anak-Mu yang saat ini menyaksikan ibadah ini, bahkan mengikuti Tuhan dari awal hingga akhir. Biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Dan juga Kau pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau memimpin hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan. Hati kami siap. Dan biarlah Tuhan hati kami ini bagaikan tanah yang subur. Tuhan taburi dengan benih ilahi yaitu firman-Mu. Sehingga benih ini bisa berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, haleluya. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Luar biasa, amin. Saya percaya kabar saudara luar biasa karena kita memiliki Allah yang luar biasa, amin. Haleluya saudara. Puji Tuhan, kita siapkan catatan kita dan kita mau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini saudaraku ya. Saudara, tahun 2020 ini sudah berjalan ya, hampir pertengahan saudaraku ya. Mari kita minta saudaraku ya, perkenanan Tuhan ya. Sebab apapun yang kita lakukan tanpa perkenanan Tuhan itu semua sia-sia saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita mau mengejar perkenanannya Dia. Ya, mungkin engkau kaya, tapi jika hidupmu tidak ada perkenanan Tuhan, maka itu sebuah kebohongan, saudaraku. Mungkin engkau sudah melayani, tapi jika tidak ada perkenanan Tuhan, itu adalah sebuah kemunafikan, saudaraku ya. Saudara, mungkin di tahun-tahun yang lalu atau ketika saudara mau memasuki tahun 2020, saudara sudah memiliki catatan-catatan, harapan-harapan, saudaraku ya, keinginan-keinginan mungkin memenuhi buku saudara. Saudara hari ini mungkin belum tercapai, saudara terus berharap sama Tuhan. Ya, tetapi saat ini saya ajak saudara untuk ya kembali meriset, ya, men-setting daripada pikiran kita, saudaraku ya. Sekarang bawa catatan, bawa kertas kosong ya saudaraku ya. Mulai saudara berpikir demikian, yaitu saudaraku ya, bukan lagi apa yang kita kehendaki, yang kita mau catat di situ, tetapi biarlah apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita, itulah yang kita harus catat hari-hari ini saudaraku. Amin. Sebab kita sudah hidup di zaman akhir saudaraku ya. Salah satu yang Tuhan kehendaki atas hidup kita, yaitu apa? Kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara, setuju saudara? Ya, kita minta hikmat Tuhan, karena kita butuh penyertaan Tuhan hari-hari ini. Saudara, hari-hari ke depan ini tidak semakin gampang, tetapi hari ke depan itu akan semakin sulit. Sebab itu saat ini marilah saudara, kita hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang pertama
yang kita harus lakukan, saudaraku ya. Yang pertama kita harus ingat dan harus kita lakukan, yaitu Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Saudara boleh buka kitab saudara dan catat ini baik-baik di Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Saya bacakan bagi saudara ya. Haleluya, sudah mendapatkan semua? Puji Tuhan. Ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, sekali lagi saya akan bacakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau di dalam bahasa Inggris, saudaraku, supaya atau hingga kami beroleh wisdom atau hikmat. Amin, saudara. Ya. Jadi, saudaraku, supaya hati kami memperoleh hikmat Tuhan, ya. Kita harus saat ini mulai menghitung hari-hari kita, waktu-waktu kita, ya saudaraku ya. Ya, sudah cukup waktu ini kita gunakan untuk keinginan kita. Amin, saudaraku ya. Ya, sekarang kita belajar, kita mau belajar bersama-sama, saudaraku ya. Selama lockdown ini, ya toh, selama musim sampar ya, penyakit sampar yaitu virus COVID-19 ini, saudaraku ya, kita harus banyak merenungkan diri. Kita harus banyak ya belajar untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudaraku ya. Sebab apa? Karena kita mau belajar untuk mengejar kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau selama ini kita tanpa kita sadari, kita selalu ya saudaraku ya waktu-waktu kita gunakan hanya untuk mengejar kehendak kita atau keinginan kita, saudaraku ya. Mulai sekarang mari kita belajar untuk kita mengejar kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Mulai saudara belajar duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ya. Saudara mulai bertanya, Tuhan, apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan kami lalui? Belajarlah saudara bertanya. Amin. Saudara, sebab Tuhan itu pasti minta pertanggungjawaban untuk apa waktu-waktu yang kita gunakan selama hidup di dunia ini. Betul saudara? Semua itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, kita harus sadar ini, saudaraku. Kita harus mengerti ini dan memahami ini, saudaraku ya. Lockdown ini terjadi itu semua seizin Tuhan, ya kan? Penyakit sampar ini, wabah ini terjadi, semua itu seizin Tuhan. Karena semua yang ada di bawah kolong langit ini, saudaraku, yaitu langit dan bumi ini, saudaraku, semua yang terjadi itu semua dalam kendalinya Tuhan. Amin. Manusia tidak ada yang bisa mengendalikan, saudaraku ya. Betul apa betul, saudaraku ya? Ya, presiden Amerika sekalipun, negara adik kuasa sekalipun, saudaraku, tidak ada yang bisa mengendalikan. Semua saudara berseru kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan, minta pengampunan dan puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini banyak orang mulai bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Banyak mulai mulut mengaku bahwa Yesus itu yang bisa sanggup untuk menyelamatkan. Amin, saudara. Saya bersyukur, saudaraku ya. Kita semua anak-anak Tuhan harus bersyukur. Dan mulai sekarang, mari saudara, kita mengejar kehendak-Nya. Yang setuju katakan amin. Tahun 2020 kita mau prioritaskan Tuhan. Ya, yang setuju sama saya katakan amin. Ya. Amin, saudaraku ya. Kalau saudara selama ini mungkin yang lalu-lalu saudara datang ke gereja, saudaraku, seringkali banyak yang terlambat, ya.
Kalau waktu puji-pujian, saudaraku ya, mungkin yang datang bisa dihitung dengan jari. Tapi tiba-tiba begitu firman Tuhan mulai disampaikan oleh hamba Tuhan, saudaraku ya. Saya juga sering kali, saudaraku ya, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ya toh, waktu diutus Tuhan dimanapun, saudaraku ya, saya lihat, saudaraku ya, yang paling banyak, ya toh, dihadiri, saudaraku ya. Artinya bangku-bangku yang tadinya kosong ketika puji-pujian itu mulai penuh, saudaraku. Jadi jumlahnya ketika pujian, ya, dengan ketika firman Tuhan itu jumlahnya paling banyak itu ketika firman Tuhan disampaikan, saudaraku ya. Jadi itu ada keanehan gitu ya. Tetapi saudaraku ya, tahun ini dan tahun ke depan nanti kalau lockdown terbuka, saya percaya semua umat Tuhan akan mengikuti ibadah dari awal, penyembahan, pujian langsung full, bahkan antri-antri. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Sebab apa, saudara? Ya, sebab apa? Ya, kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh perkenanannya, ya. Sia-sia saudara datang ibadah jauh-jauh, saudaraku ya. Tapi tidak dikenan oleh Tuhan gara-gara apa? Kita santai-santai, ya kan? Kita nggak segera persiapan dengan baik, saudaraku. Padahal ketika kita menyembah, memuji Tuhan, itu sama halnya kita ini, hati kita itu kayak dibajak gitu loh, saudara. Amin. Mungkin saudara keluar dari rumah suami istri, ya kan? Terjadi cekcok, ya. Terjadi saling gontok-gontokan, saudaraku ya. Ya, bayangkan saudara, ketika saudara masuk ke gereja dan saat itu puji-pujian sudah selesai, saudaraku ya. Ya, bisakah saudara nangkap firman Tuhan dengan baik, saudara? Saya percaya, ya. Pasti saudara akan karena hatinya mangkel, artinya hatinya belum terselesaikan, belum tuntas sakit hatinya. Tak bisa saudara dengarkan firman Tuhan dengan baik. Betul apa? Betul, saudaraku. Amin. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku, kita butuh, kalau kita dengar pujian, penyembahan dan kita memuji, menyembah Dia, saya percaya setiap hati yang keras, setiap hati yang sakit, setiap hati yang terluka, saya percaya saudara akan bisa dibalut, saudara akan bisa diubahkan. Amin. Itu bagaikan tanah yang dibajak, saudara, yang siap ditaburi dengan benih, yaitu benih firman. Ini loh, saudaraku ya, firman Tuhan ini bagaikan benih, saudara. Sebab itu hari-hari ini mari kita kejar perkenanan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tadi kita sudah baca, mari kita menghitung hari-hari kita dengan sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, saudaraku ya. Saudara perhatikan baik, mari kita belajar hitung hari kita. 1 tahun itu ada berapa hari, saudara? 365 hari. Lalu saudara beri waktu dalam seminggu, saudaraku ya. Saudara datang ibadah, saudara, ada yang seminggu sekali, betul enggak? Ada yang 1 bulan 2 kali. Ada yang parah, saudaraku ya. Kristal atau Kristen Natal, saudaraku ya, datang cuman hari Natal, ya kan? Berbagai macam, saudaraku ya, umat Tuhan. Nah ini hari-hari ini, saudaraku, coba saudara renungkan, ya. Mungkin ya 1 tahun 365 hari dan mungkin saudara beri waktu dalam seminggu itu ibadah, saudara, 1 kali ibadah itu 2 jam, ya kan? Kalau 1 bulan tuh 4 kali. Mungkin saudara hanya bisa seminggu sekali beribadah, saudaraku ya. Dalam waktu 2 jam. Kalau diakumulasikan selama 1 tahun, itu ketemunya cuma 4 hari loh, saudaraku ya. Berarti saudara kalau seminggu sekali datang, dalam waktu 2 jam ikut ibadah, ya kan? Kemudian kan kalikan sampai 1 tahun, itu ketemunya 4 hari, saudara. Coba renungkan, saudaraku, sudah cukup waktukah untuk membangun iman saudara? Halo? Saudara coba jawab dan renungkan, saudaraku ya. Cukup enggak itu, saudara? Ya, untuk membangun iman saudara supaya increase, supaya tumbuh, ya. Bisa enggak, saudaraku ya? Saudara, sangat tidak cukup, betul ya?
Makanya banyak orang Kristen yang sekarat hari-hari ini, saudara. Ya, sangat tidak cukup. Ya, saudara, hitung hari-hari kita, karena hidup ini singkat. Amin, amin, saudara. Kita lihat di ayat yang ke-9. Ya. Oh sorry, ayat yang ke-10 di atasnya, di situ dikatakan, masa hidup kami berapa? 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, waktu kita di muka bumi ini, ya, firman Tuhan mencatat 70 tahun. Kalau kuat sampai 80 tahun. Loh Bu, kok ada yang 86 sampai 90 masih sehat? Itu bonus, saudara. Betul apa betul? Kalau kita sudah mencapai 90 ke atas, saya percaya tidak banyak yang bisa kita buat. Betul apa betul, saudaraku ya? Ya, makanya kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Saudara harus sadar ini. Jangan sombong kalau saudara masih muda. Karena banyak juga orang yang meninggal di umur yang masih muda. Betul apa betul, saudaraku? Betul? Makanya jangan sombong. Terus jangan sombong jika kalau hari ini saudara sehat. Karena banyak juga yang meninggal tanpa sakit. Betul tidak, saudaraku ya? Ini loh saudara, ya. Kalau time limitnya sudah selesai, kita tidak bisa buat apa-apa, saudara. Amin, amin. Mari saudara, saya ajak ya, kita semua merenungkan hari-hari ini, semasa lockdown ini. Karena mungkin beberapa waktu yang lalu ketika engkau sibuk dengan pekerjaan saudara, ketika engkau sibuk ya dengan kesibukan sehari-hari saudara, ya, keluar dari gereja. Coba saat ini mulai renungkan. Ketika saudara keluar dari gereja, selesai ibadah tiap minggu, yang paling banyak saudara pikirkan perkara bumi apa sorga? Halo? Apa saudara? Perkara bumi apa surga? Ya. Saudara, saya percaya dan yakin pasti yang saudara pikirkan itu bumi dan bumi, perkara-perkara dunia, betul enggak? Padahal firman Tuhan bilang, pikirkanlah perkara-perkara di atas, di mana Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita, saudaraku ya. Ya, tapi kenyataannya saudaraku, gereja hanya sebagai pelengkap. Kenyataannya gereja hanya sebagai rutinitas. Ya. Makanya saudara-saudara, ketika engkau beribadah tidak ada persiapan yang khusus. Betul apa betul, saudara? Ya. Yang suka bangun siang tetap siang. Saudara. Padahal kalau kita menghadap Tuhan, kita harus persiapan khusus. Amin. Ya, ya beda loh, saudaraku ya. Beda, saudaraku. Harus berbeda dengan ketika kita menyiapkan waktu kita berangkat kerja. Saya percaya subuh saudara sudah bangun, ya kan. Kecondongan hidup manusia di muka bumi itu, saudaraku, itu selalu memikirkan perkara-perkara yang ada di bumi. Saudara, kita memang harus bekerja. Tetapi satu hal, kita harus tahu prioritas utama hidup kita itu adalah Tuhan. Karena saudara bekerja tanpa penyertaan Tuhan, saudara hasilnya nol dan hanya susah payah. Amin. Saudara, saya pernah dicurhati oleh seorang jemaat, ya, dia bekerja sebagai supir Grab, saudaraku ya, berkata siang malam, saudaraku ya, dari pagi sampai malam hasilnya itu tidak seberapa, rasanya kok susah,
Apalagi hari-hari seperti ini, saudara, semua serba lockdown, saudaraku ya. Ya, hampir semua Grab tidak laku sama sekali, betul tidak, saudaraku ya. Saudara, ya, saya ingatkan bagaimana ya hubunganmu dengan Tuhan. Ya, sudahkah engkau mengenal Tuhan secara pribadi? Sudahkah engkau mengasihi Dia, memprioritaskan Dia? Dan Dia berkata, iya Ibu, selama ini saya ke gereja seringkali absen. Ya. Saya lebih mementingkan cari uang karena kejar setoran. Puji Tuhan, dia mengakui kesalahannya, saudara ya. Dan akhirnya dia bertobat. Ya. Bukankah firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Amin. Ya, sandang, pangan, papan, semua akan ditambahkan, saudaraku. Tetapi ya, jalani firman ya sesuai dengan petunjuknya, ya, klausulnya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu dulu, saudara. Ya, hari-hari ini saya ajak kepada saudara, ya, merenungkan ketika kita keluar dari gereja, pasti banyak yang dipikirkan adalah perkara-perkara bumi atau perkara tubuh atau perkara jasmani. Betul enggak? Manusia itu terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Betul, saudara? Ya. Tapi semua orang itu terjebak dengan persoalan daging, persoalan tubuh. Setiap hari, saudara, tiap hari pakai baju apa ya kita? Makan apa hari ini ya? Ya. Rumah sudah punya 5, masih kurang. Mobil sudah punya 10, masih kurang. Tapi di sini tidak ada. Jemaat Pakis tidak ada. Amin. Padahal manusia mati itu tubuhnya jadi apa, saudaraku? Ya, tubuhnya jadi tanah. Amin. Karena manusia itu dicipta dari tanah. Sebab itu kita manusia jangan sombong. Ayo katakan yang ada di sampingmu, jangan sombong. Amin. Ya, sekaya apapun, ya, sekaya apapun, ya, kita mati tetap kembali ke tanah. Ya, harta benda kita tidak bisa kita bawa, betul? Ya. Tapi kalau saudara, ya, sejak dicipta sudah banyak masalah, terus sampai tua saudara tetap banyak masalah. Saya curiga saudara dicipta dari tanah sengketa. Itu perlu dilepaskan. Amin. Haleluya. Ya kan, saudara, perlu dilepaskan. Ya, saya percaya kok orang yang di dalam Tuhan, orang yang diperkenan Tuhan, ya, orang-orang benar, dikatakan orang-orang benar, itu tidak akan kekurangan satu apapun. Amin. Ya, Tuhan tambahkan harta tanpa susah payah mengikutinya. Itu bagi orang benar. Ya, ada perbedaan. Yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dengan yang tidak sungguh-sungguh. Sekarang baru tahu rasa sekarang, saudaraku. Amin. Amin. Mari saudara, ya. Ini mumpung masih lockdown, ya kan? Suami istri, ya. Mari kita lakukan, ya, pemulihan keluarga. Yang setuju katakan amin. Saudara, Rasul Paulus berkata begini, yang dulu aku anggap keuntungan, sekarang aku anggap kerugian. Karena apa? Karena pengenalan akan Yesus Kristus. Inilah waktu di mana sekarang kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Inilah waktu di mana kita harus merasakan Tuhan secara pribadi. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku ya. Kita baca ayat yang kedua, saudaraku ya. Ini yang kita lakukan. Yang kedua, 1 Petrus pasal 4. Kita buka di 1 Petrus pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ya. Yang pertama tadi kita
belajar untuk menghitung hari-hari kita, merenungkan ya. Kita sudah menginvestasikan waktu ya untuk Tuhan itu ya lebih banyak, atau investasi waktu kita selama ini untuk bumi itu lebih banyak? Itu saudara yang bisa jawab ya. Waktu Tuhan lebih banyak atau waktu untuk keinginan ya, atau waktu untuk perkara-perkara bumi ini lebih banyak ya? Itu saudara yang tahu. Amin. Tapi saya rindu saudara, ada keseimbangan dalam hidup saudara. Amin. Ketika engkau bergerak, Tuhan menyertai, ada perkenanan Tuhan. Itu saya yakinkan kepada saudara, pasti hidupmu di muka bumi akan berbahagia. Amin. Sebab Tuhan janjikan sesuatu yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kita. Kalau kita bersama Tuhan, saya percaya ada damai sejahtera yang luar biasa. Boleh bumi gonjang ganjing saudaraku ya, langit bumi digoncang boleh, tetapi kalau ada Tuhan di dalammu, ada damai sejahtera Allah di dalammu, saudara percayalah itu gak efek. Katakan kanan kiri, gak ngefek. Amin ya. Tuhan pasti pelihara hidup saudara, Tuhan pasti tolong ya. Tuhan pasti sembuhkan kalau yang sakit. Amin. Baca di 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Mari saudara, ya sudah mendapatkan semua? Ya, saya akan bacakan bagi saudara. Supaya waktu yang sisa, sekali lagi, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sekali lagi saudaraku ya, saya tekankan di sini, kita harus belajar berulang-ulang untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Ya, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Yang percaya katakan amin, yang setuju katakan amin. Ini yang saya katakan di awal tadi saudaraku ya. Jangan pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Dan yang ketiga, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang, saudara. Haleluya. Ya, ini sudah cukup banyak waktu, saudara, yang kita gunakan untuk mengejar keinginan kita, mengejar keinginan kedagingan kita, saudara. Sudah cukup. Katakan kanan kiri, sudah cukup mah, sudah cukup pak. Ini zaman akhir, kita tidak boleh main-main lagi. Amin. Ya, kalau saudara masih ada sakit hati, bereskan sekarang. Sebab kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Saya ini tidak meden-medeni, tetapi itu kata daripada firman Tuhan. Saya tidak nakut-nakuti saudara, dan saya tidak mengancam kepada saudara. Itu semua perkataan firman Tuhan. Sebab hari-hari ini saudaraku, kami sedang melakukannya, saudaraku ya. Ya, apa? Kehendak Tuhan apa? Ya, selama lockdown ini semua tidak boleh keluar rumah. Betul apa betul? Semua dibatasi. Ya, kita ya dikembalikan kepada keluarga kita. Betul enggak? Ya. Yang pertama harus saudara sadari, kita harus hidup rukun. Itulah kehendak Tuhan. Suami istri harus hidup rukun. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara dalam pernikahan ya kan, meskipun sudah menikah, seorang laki-laki dengan seorang perempuan sudah menikah, saudaraku ya. Saya percaya, ya, saya tanya kepada saudara, ada yang langsung cocok? Halo, angkat tangan yang langsung cocok. Ya, pasti banyak yang nggak cocok.
Yang nggak cocok coba angkat tangan. Angkat tangan. Awal-awal menikah saya dulu juga sama, saudaraku ya. Ya, banyak nggak cocoknya, saudaraku ya. Ya, jadi banyak cekcoknya, saudaraku ya. Ya, saya akui, saudaraku. Coba angkat tangan, saudara ngaku, ya kan. Terus ini yang bingung, yang nggak angkat tangan, yang bingung silakan angkat kaki. Amin, haleluya. Saudara, kita harus akui, betul enggak? Ya, saudara, kita hidup ini tidak selama kita masih bernafas dan masih hidup di muka bumi, ya kita tidak bisa mengendalikan kehidupan ini, saudaraku ya. Wah, aku mau yang enak-enak saja. Ya, seperti kita mengendalikan televisi dengan remote kita. Wes TV One bosen aku, wes ganti Trans TV, ganti SCTV, saudaraku. Kita cari yang enak di mata. Gak bisa seperti itu, betul enggak? Karena semua ada di dalam kendali Tuhan. Dan di muka bumi ini, saudaraku, semua manusia dimanapun engkau berada, semua pasti mengalami permasalahan, betul enggak? Masalah dalam keluarga, bahkan itu seringkali terjadi, saudaraku. Betul apa betul? Ya, kita tidak bisa menghindari sebuah masalah. Ya, enak gak enak harus dijalani. Betul? Baik tidak baik, ya kita harus hadapi. Ya, itulah kehidupan. Tujuan Tuhan tuh baik. Amin. Makanya ini anak-anak muda yang saat ini sedang nonton, saudaraku, ya, saya tegaskan kepada kalian anak youth, kalau pilih pasangan, saudaraku ya, kalau pilih pasangan harus yang seiman. Ya. Seimbang, sepadan kata Tuhan, harus yang seiman. Saudara tahu apa yang membuat kami atau kami sekeluarga bisa bertahan dan kami suami istri bisa mencocokkan diri. Itu hanya satu yang bisa, yaitu firman Tuhan. Amin. Hanya firman Tuhan yang bisa membuat kami cocok, saudaraku. Ya. Istri sebagai penolong harus tunduk sama suami. Suami, ya, seorang pria dalam keluarga itu adalah imam, saudara. Pemimpin, ya. Kita harus tunduk, kita harus hormati. Kita harus menghargai. Amin. Demikian juga suami sama istrinya harus mengasihi. Seperti mengasihi dirinya sendiri. Kita masing-masing itu punya ego, betul ya? Suami punya ego dan istri punya ego. Yang tidak diizinkan oleh Tuhan itu egois, betul ya? Kita nggak bisa menghilangkan ego suami, ego istri, nggak bisa. Ya, yang jelas kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, kita harus hidup rukun sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan bagian istri, lakukan bagian suami. Yang percaya katakan amin. Pasti saudara berbahagia, pasti bisa rukun. Kalau pagi hari ini ada yang tadi gontok-gontokan, masalah sarapan, masalah kopi, masalah makanan, masalah perkara-perkara di bumi, saudaraku ya, mulai minta maaf. Ayo, ya, saya tunggu saudara. Maaf ya. Mulai saudara harus rukun. Itulah saudaraku. Kita harus rukun. Amin. Harus hidup rukun satu sama lain. Haleluya. Dan yang kedua, kita harus melayani Tuhan. Harus berbeda ya, melayani Tuhan. Harus dengan tulus ikhlas, tidak ada motivasi di balik itu. Ya, tidak ada udang di balik rempeyek. Haleluya. Amin. Ya, kenapa kita harus dekat Tuhan? Ya. Kita harus belajar, saudaraku ya, di masa-masa lockdown ini bergaul karib dengan Tuhan. Semua permasalahan ya diizinkan Tuhan, saudaraku ya. Bahkan firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saudara, maksudnya apa? Karena tujuan kekristenan, tujuan kita mengikut Tuhan, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Yang setuju katakan amin. Ya, tujuan kekristenan, puncak daripada destiny kita mengikut Tuhan itu adalah menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Karakternya plek
sama Tuhan. Amin. Makanya saudara diproses mungkin dengan istri, mungkin dengan suami, dengan anak, menantu. Kemudian apalagi saudaraku ya, cucu saudaraku ya. Ya. Itu semua wajar ya. Jangan sampai saudara berkata wis anake 5 ngomong wis kita cerai saja, gak cocok. Tapi anaknya 5 saudaraku. Ya saudaraku ya. Saudara mulai bertobat, berbalik bertobat. Hari-hari ini semakin jahat. Sebab itu kejar perkenanan Tuhan saudaraku. Karena setiap apa yang engkau lakukan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin saudaraku ya. Ya. Saudara, kalau saudara mengenal dia secara pribadi, saya percaya saudara, saya percaya. Saudara akan berkata, bagiku mati adalah sebuah keuntungan. Amin. Hidup adalah bagi Kristus. Itu orang yang mengenal Tuhan. Hari-hari ini jangan takut. Amin. Saya sampai hari ini tidak pernah takut dengan yang namanya corona. Ya. Atau Markona kata orang-orang. Karena saya mengenal Allah. Saya mengenal Tuhan secara pribadi. Dia pasti menyertai saudara. Ya. Saya masih ingat pertama lockdown saya ditelepon sama adik saya, saudaraku suruh membantu untuk melepaskan seorang anak muda yang kerasukan saudaraku ya. Padahal sebelumnya sudah ada anak 4 saudaraku ya. Sebelumnya itu adik saya sendiri yang mendoakan dan terlepas. Dan ini yang kelima, tinggal 1. Bukan anak Tuhan, di luar Tuhan saudaraku ya. Dan waktu itu gereja pertama kali di lockdown tanggal 22 Maret. Saya ingat tanggal itu. Saudara, saya nyampe di sana, apa yang terjadi saudara? Saya kaget sekali karena satu rumah itu isinya 75 anak muda. Laki-laki perempuan umur 17 sampai umur 22 tahun. Ya kan saudaraku ya. Mereka bekerja di satu perusahaan. Ya, perusahaan koperasi di situ. Itu tumplek-plek di situ. Laki-laki sebelah kiri, perempuan sebelah kanan. Itu satu rumah saudaraku ya. Dan saya tanya ini sama Pak RT sama RW, enggak apa-apa tah? Oh, kami semua bersaudara. Rupanya mereka dari Batak ya, punya marga Ginting. Jadi semua marganya Ginting. Mereka dari satu kampung begitu saudaraku ya. Ya, itu saudaraku ya. Musim corona, tapi waktu itu saudaraku saya tahu ya kan. Ini kita mau merebut kota. Ya, ini iblis sedang menghalang-halangi. Iya kan saudaraku, kita diperhadapkan untuk bisa melayani, melepaskan anak-anak muda. Saya percaya setelah lockdown ini saudaraku, setelah virus ini berhenti, saudaraku saya percaya akan ada penuaian jiwa-jiwa. Amin. Anak-anak muda akan dibangkitkan. Yang setuju katakan amin saudaraku ya. Waktu itu saudaraku ya, jam 2 saya berangkat menuju ke daerah Waru saudaraku ya. Anak perempuan saudaraku ya, dia kerasukan setan. Dan apa yang terjadi ketika kami layani, saudaraku, semua menyaksikan, semua mata menyaksikan, dan big boss daripada koperasi itu tidak seiman, saudaraku ya. Tapi dia percaya, dia mau anak buahnya dilepaskan. Anak ini berkali-kali mau bunuh diri, jadi mau menjatuhkan diri dari lantai 3 di kantor koperasi itu, saudaraku ya. Berkali-kali. Dan puji Tuhan tidak pakai lama karena kuasa daripada nama Yesus. Ya. Dia belum mengenal Tuhan Yesus waktu itu, tapi saya minta Roh Kudus untuk menjamah dia. Saya minta Roh Kudus untuk menjamah dia dan alirkan kasih-Mu Tuhan Yesus karena dia tidak mengenal-Mu. Tapi saudara, waktu saya mengusir itu saudaraku, iblis berkata demikian. Ini milikku, ya kan? Ini milikku, dia bilang. Terus kemudian itu tangannya anak mudi ya, perempuan, karena saudara itu dicekikkan di leher begini. Jadi iblis itu mau merenggut nyawanya dengan mencekikkan, dan itu saudaraku ya, mau dicekik anak ini. Tapi puji Tuhan karena kuasa nama Yesus, kembali lagi saya serukan nama Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus, kamu lepaskan dia sekarang. Pergi keluar dalam nama Yesus. Dan saudara, puji Tuhan, Tuhan tunjukkan
Rupanya dia punya cekelan. Dia punya jimat. Ya, berupa baju gitu ya. Tuhan tunjukkan itu, saudaraku. Akhirnya jimat itu diambil dan kita bakar, saudaraku ya. Iblis ini mulai merasa panas dan akhirnya terlepas. Ketika dia sadar, ya, salah satu temannya bilang itu ibu pendeta. Saudara tahu, saya dipeluk dia peluk saya, kemudian dia nangis. Saya nangis dan saya rasakan kasih Tuhan mengalir atas dia. Dan puji Tuhan ketika kami tuntun untuk mengikut Yesus, dia mau sebut nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, saudara. Ya, telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Ya, mereka banyak, saudaraku ya. Umat Tuhan banyak juga ya terjebak dengan perkara-perkara dunia. Saudara, iblis itu bisa kasih saudara berkat materi kalau saudara mau ke Gunung Kawi sana. Tetapi ingat, saudaraku ya, nyawamu itu menjadi taruhannya. Ya, jangan izinkan ya penyembahan berhala. Kalau saudara ada jimat-jimat, sudah buang, bakar, kasih Bapak Gembala, saudaraku ya. Dan percayalah, hidupmu akan berbeda. Amin. Hidup akan terlepas. Dan saya percaya peristiwa ini saya renungkan, saudara, apa artinya Tuhan. Saya percaya akan ada banyak penuaian jiwa-jiwa, saudaraku, di kota-kota, ya, anak-anak muda terutama. Saudara, sampai hari ini kami terus berkoneksi dengan mereka. Kami selalu tanya, bagaimana keadaan kalian? Saudara, puji Tuhan loh, 75 anak ini loh disertai Tuhan sampai sekarang. Gak ada yang kena COVID, saudaraku. Jadi tempatnya itu luar biasa loh. 75 satu rumah itu, bayangin, saudaraku. Saya punya rumah segitu, saudaraku, dihuni beberapa orang aja rasanya kalau kumpul semua itu kan rame ya. Ini gak sebesar itu ya, panjang. Semua serba kamar gitu. Saya sampai luar biasa. Saudaraku, Tuhan itu menyertai saudara dan saya. Jangan takut. Amin. Katakan kanan kiri, jangan takut lagi ya. Kita harus kenal Tuhan. Amin. Sekalipun kita mati, tapi kalau mati di dalam Tuhan itu keuntungan, saudaraku. Amin. Kalaupun kita hidup sekarang ini, inilah kesempatan. Amin, kesempatan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu beberapa hari ini gereja Tuhan, baik itu di Pakis maupun di PPLG, semua membagikan, saudaraku, sembako, ya, membagikan berkat-berkat ya jasmani. Saudara, itu bukan untuk puji-pujian, tidak, saudaraku, tetapi itu untuk kemuliaan Tuhan. Kami ingin berbagi, ya. Kami rindu, saudaraku, umat Tuhan merasakan berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, saudara harus belajar. Amin. Harus belajar untuk bisa berbagi dengan tetangga kanan kirimu. Ini saatnya saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jangan pelit. Kalau ada umat Tuhan yang masih pelit, saudara bertobat hari ini. Amin. Tuhan mengajar ya supaya kita hidup bisa mengasihi sesama. Kalau engkau punya kesempatan untuk ada saudara yang mau menumpang di rumahmu, jangan ditolak, saudara. Itu kesempatan. Amin. Itu hatinya Tuhan, itu kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudaraku ya. Jadi sekali lagi tujuan kekristenan ialah menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Bagaimana cara men-setting ulang? Bu, wis kadung, Bu. Aku banyak dosa, saudaraku ya. Ya, bersyukur saudara masih masih ada kesempatan, saudaraku ya. Ya, bagaimana cara kita men-setting ulang hidup kita? Yang tadinya kita mengejar keinginan dan kehendak kita, saudaraku ya. Terus sekarang kita mau berbalik, saudaraku. Kita mau bertobat, ya kan? Kita mau belajar untuk mengejar kehendaknya Tuhan. Saudara, bagaimana caranya? Yang pertama kita harus sadar. Kita harus sadar sakit kita, kelemahan kita di mana. Ya,
Kita harus sadar hidup di dalam dosa. Dosa kita dosa apa aja saudaraku yang sudah kita lakukan yang lalu-lalu. Ya, karena kalau kita nggak sadar bahwa hidup dalam dosa, saudara berkata, yes, aku yang ini, iso dirubah, ini yang ini saudaraku ya. Dari awal sampai akhir saudaraku ya. Mungkin saudara pernah berkata demikian. Jadi aku ya apa adanya begini saudara. Jangan lagi dengan keinginan saudara sendiri, tetapi hiduplah menurut kehendak Tuhan. Amin. Amin saudara. Ya, kita mau belajar. Ya. Coba kita buka di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 ya. Ini loh cara men-setting ulang hidup kita saudaraku ya. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan, ya sudah mendapatkan semua, kita baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaharuan budi, saudara, itu bicara tentang jiwa. Jiwa itu terdiri dari pikiran, kehendak, dan perasaan. Amin. Amin. Nah ini saudara, makanya saudara iman kekristenan itu adalah kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin. Jadi jiwa kita ini loh saudaraku yang akan dihakimi nantinya. Ya, kalau roh itu akan kembali ya, karena bagian manusia ya itu adalah ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Amin. Kalau tubuh mati kembali kepada tanah, betul? Kalau roh, saudaraku ya, itu bagian kita ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, itu ada hembusan nafas Tuhan. Jadi roh, ya kan, itu adalah bagian daripada Tuhan. Amin. Amin, saudaraku ya. Dan sedangkan jiwa itu saudaraku, itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Amin. Saudara, inilah yang akan dihakimi, yaitu jiwa kita yang akan dihakimi, saudaraku ya. Amin, saudara. Ini yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari kita sadari, saudara. Ya, hari-hari ini hidup kita jangan semau gue. Hidup kita jangan, wes keinginanku begini ya begini, saudaraku ya. Tidak. Tetapi kita harus setting ulang. Ya, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang lama biarlah berlalu, yang baru mari kita mengenakan pakaian yang baru. Haleluya. Saudara, caranya gimana Bu? Caranya Yosua pasal 1 ayat 8. Coba Yosua pasal 1 ayat 8. Ini ayat yang terakhir. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Boleh saudara? Kita mau baca sama-sama di sini. Haleluya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini cara kita merubah jiwa kita ini, amin. Untuk bisa saudaraku serupa dan segambar dengan dia. Renungkan itu siang dan malam. Perkatakan terus, amin. Kalau dulu saudara saya ini orangnya gondoan, saudara. Saya ini orangnya aduh saudaraku ya gak kenean gitu saudaraku ya. Saya ketika bertobat
bertobat ya, menjadi hamba Tuhan. Saya mulai hari-hari saya penuhi dengan apa? Membaca firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam. Kalau dulu saya itu time is money gitu ya, karena saya dulu pernah mengecap menjadi seorang pengusaha, saudaraku ya. Tetapi Tuhan balikkan keadaan saya, saudaraku ya. Tuhan tidak mau membentuk saya menjadi seperti itu, saudaraku ya. Akhirnya saya dibuat bangkrut. Saudara, perhatikan baik, ketika saya titik balik pertobatan saya mau mengenal Dia, saudara ya. Saya mulai merenungkan firman-Nya dan saya mulai belajar ya. Saya pernah dapat firman Tuhan, jangan marah ya, karena amarah bisa mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Saudara, itu saya baca terus, saya renungkan terus, saya perkatakan terus. Dan ketika saya banyak marah-marah, saya langsung bertobat. Saya ingat firman Tuhan itu, karena apa? Banyak merenungkan. Jadi sama Roh Kudus itu diingetin gitu, saudaraku ya. Ya. Dan puji Tuhan, saudaraku, hari-hari ini ya, saya sudah banyak berubah, diubahkan Tuhan totally, saudaraku ya. Ya, kami sekeluarga menjadi keluarga yang bahagia, yang penuh harmonis begitu ya. Dan saudara, suami istri marah itu sudah sudah umum ya. Tetapi mulai sekarang, mulai tahun 2020 ini, coba saudaraku ya, yang suka cekcok saudaraku ya, cukup 5 menit saja, tidak boleh lama-lama. Setuju? Amin. Ya, karena kita harus berkenan. Amin. Kita harus hidup rukun hari-hari ini. Ya, boleh marah, boleh nggak cocok, boleh saudaraku ya, tetapi tidak boleh lama-lama. Amin. Katakan kanan kiri suami istri, tidak boleh lama-lama marahnya, ayo guyu. Amin. Puji Tuhan. Itu menghambat berkat loh saudaraku ya. Ya, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan kita hari-hari ini kita harus hidup berkenan. Amin. Sia-sia saudara hidup kita kalau hari kesempatan hidup ini tidak digunakan dengan baik. Haleluya. Mari saya undang pemain musik. Kita akan berdoa, kita akan menyembah Dia. Ya, sungguh-sungguh kita mau datang kepada Dia dan katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku tidak ingin Tuhan jauh daripadamu. Ajari kami Tuhan. Dan saat ini biarlah Engkau menuntun dengan kuat kuasa Roh-Mu, ya, apa yang harus aku lakukan, apa yang Kau kehendaki supaya kami lakukan hari-hari ini. Waktu-waktu yang sisa ini Tuhan, berikan kepada Tuhan, saudara. Layani Dia. Haleluya, haleluya. Tuhan itu sempurna dan rancangan atas kita itu sangat sempurna. Kehendaknya tidak pernah yang jelek saudara, tetapi kehendaknya itu sempurna dan sangat baik bagi kita. Haleluya. Mari kita berkata kepadanya, Tuhan Engkau sempurna. Haleluya. Tuhan Kau sempurna. Yes Lord Jesus. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Oh yes Lord Jesus. Tuhan Kau sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes Lord. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan, Kau bersamaku, di dalamku.
dengan sungguh-sungguh. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Kau Tuhan. bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Lebih lagi, lebih lagi. Oh, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin. Yes, Lord Tanda Jesus. mujizat sertai tiap langkahku. Katakan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Sekali lagi. Kau bersamaku. Yes, Lord. Di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Oh, haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, saudara. Kiralah bayara syakara bayara. Mari saudara, kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan, kita mau prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Biarlah hidupmu dipimpin olehnya. Kiralah bayara syakara bayara. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami. Yesus, jamah-jamah setiap umat-Mu. Pulihkan setiap umat-Mu Tuhan. Sembuhkan setiap umat-Mu. Jadikan tahir umat-Mu. Lepaskan umat-Mu Tuhan dari segala ikatan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, di waktu yang sisa ini, di tahun-tahun yang sisa ini, aku mau mengejar kehendak-Mu saja Bapa. Karena kami tahu keinginan kehendak-Mu itu luar biasa bagi kami umat-Mu. Kami melihat kebesaran-Mu, kami melihat pemeliharaan-Mu, kami melihat perlindungan-Mu, kami merasakan penyertaan-Mu luar biasa. Sampai hari ini kami boleh hidup. Biarlah setiap umat-Mu mulai berkata, aku hidup oleh Kristus, aku hidup bagi Kristus. Saudara, bangkitlah, menjadi teranglah saudara, menjadi berkat bagi banyak orang, menerangi dunia yang gelap ini melalui kehidupan-Mu. Dan percayalah, Tuhan akan memberi kuasa yang besar kepadamu untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Bapa, ini kami umat-Mu Tuhan, pakai kami Tuhan. Dan kami percaya dalam pelayanan kami akan banyak tanda-tanda ajaib terjadi. Bahkan hidup kami menjadi kesaksian Tuhan. Dan aku percaya Tuhan Yesus akan dimuliakan. Banyak orang akan mengaku, bahkan bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus. Bahkan dia berkata, Tuhan Yesus adalah Allah yang benar, yang layak disembah dan dipuja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, berkati umat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman yang disampaikan hari ini. Amin. Dan mari sama-sama kita kembali memuji, menyembah Tuhan. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Ini kami Tuhan. Sekali lagi sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mengangkat tangan kami, menengadahkan wajah kami
Kami perlu Engkau, mari berkati kami. Anugerah-Mu yang besar tercurah bagi umat-Mu hari-hari ini, supaya kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari sekali lagi katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Kita minta berkat Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan, supaya benar-benar kita semua akan dibawa masuk dalam perkenanan Tuhan dan masuk dalam janji-janji Tuhan, menjadi orang-orang yang diluputkan. Terima kasih, mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali menyertai hidup saudara dan saya. Dan kita percaya kita semua akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus menjadi warga kerajaan Allah, menjadi orang-orang yang menerima janji-janjinya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.